20 Papua dalam kabar Arena PON Papua. Sahabat, program ini juga ditayangkan secara serentak di 4 TPWL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, dan Radio Suara Madiun. Baik sahabat, sebagai informasi pertama kita simak laporan dari rekan kami, Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi informasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo gencarkan vaksinasi massal ke desa-desa dan kelurahan. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, dalam rangka vaksinasi massal COVID-19 dan mencapai target herd immunity kekebalan kelompok hingga 70%, pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan setempat gencarkan vaksinasi di berbagai desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Satu di antaranya di Balai Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Pada Rabu 29 September 2021 diadakan kegiatan gebiar 1000 vaksin Sinovac dosis pertama. Suwandi, Kepala Desa Sukorejo, mengatakan warga Sukorejo sangat antusias akan adanya kegiatan gebiar 1000 vaksin ini. Hari ini gebiar vaksin 1000. Nah, ini untuk menanggulangi COVID-19 segera selesai. Karena kita adakan COVID ini, vaksin 1000 ini saya berterima kasih pada pemerintahan pusat dan kecamatan Buduran, terutama Puskesmas Buduran, karena ke desa-desa untuk mengantisipasi wabah penyakit COVID-19. Jumlah warganya divaksin ada berapa Pak Lurah? Gebiar 1000 orang yang divaksin, sekarang perkiraan 600 masih belum selesai. Ini vaksin yang keberapa? Dosis Sinovac 1. Bagaimana respon warga? Ya, antusias karena mendukung sekali biar warga ingin sehat selalu. Sahabat, perlu diketahui capaian vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo sudah lebih dari 50%. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo telah merubah strategi pemberian vaksin yang terpusat di Gor Delta Sidoarjo dialihkan ke desa-desa dengan satu di antara tujuan agar para lansia yang rentan terpapar COVID-19 bisa segera divaksin. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Pemkab Sidoarjo gencarkan vaksinasi massal ke desa dan kelurahan. Baik sahabat, dari Sidoarjo kita bergeser ke Madiun. Ada rekan Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar Wali Kota Madiun kembali rutinkan giat sholat Isya berjamaah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di Kota Pendekar. Selengkapnya Amanda, silakan. Giat sholat Isya berjamaah sampai di Masjid Baitul Amal, Kelurahan Josenan. Seperti giat sebelumnya, jamaah juga dilakukan rapid antigen dan juga vaksinasi COVID-19 bagi yang belum mendapatkan vaksin. Setidaknya puluhan warga dilakukan rapid antigen dan vaksinasi. Hal itu dilakukan agar giat tatap muka bersama Wali Kota Madiun tersebut berlangsung aman dan nyaman dalam masa pandemi COVID-19. Seperti diketahui, dialog mengemuka usai giat sholat berjamaah tersebut. Wali Kota Maidi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk sosialisasi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memang pernah terpapar COVID-19 hingga dilakukan isolasi di rumah sakit. Karenanya Wali Kota cukup paham apa yang dirasakan orang yang terkena COVID-19. Memang yang dirasakan setiap orang mungkin berbeda, tetapi kebanyakan mengalami sesak saat saturasi turun. Berbagai usulan masyarakat juga mengemuka, salah satunya terkait pembangunan areal samping masjid untuk keperluan giat Idul Kurban. Ada juga masyarakat yang meminta tambahan lampu penerangan di areal sendang. Sejumlah masukan dan permintaan masyarakat langsung mendapatkan tanggapan Wali Kota. Apalagi, giat selalu diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dari Suara Madiun. Berbagi kabar, Wali Kota Madiun kembali rutinkan giat sholat Isya berjamaah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Untuk selanjutnya kita beralih ke Blitar, ada Afik Rahardian dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar, perluas screening Dinas Kesehatan Kota Blitar adakan swab PCR di Diskominfotik Kota Blitar. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Pemerintah Kota Blitar tengah menggencarkan screening COVID-19 tidak hanya menyasar masyarakat umum namun juga di lingkungan OPD Kota Blitar. Seperti yang berlangsung Rabu 29 September 2021, Dinas Kesehatan Kota Blitar melakukan swab PCR di ruang ISC, Dinas Kominfo dan Statistik Diskominfotik Kota Blitar. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar menjelaskan, screening di OPD ini menjadi upaya pemerintah kota dalam melakukan deteksi dini COVID-19. Apalagi Diskominfotik menjadi salah satu OPD berbasis pelayanan yang setiap harinya juga berinteraksi dengan banyak orang. Total ada 92 orang yang mengikuti swab PCR massal ini, terdiri dari 75 karyawan Diskominfotik dan 17 karyawan susulan dari Disparbud Kota Blitar. Didik menyebut hasil swab akan keluar setelah 2 hari pengambilan. Jika ada yang positif, akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan. Ya, ini berkaitan dengan kondisi COVID ya saat ini. Tentunya kita tidak sambil lengah ya, walaupun sudah menuju level 1, kita akan tetap melakukan beberapa hal langkah pencegahan. Salah satunya adalah screening. Screening ini bisa mulai testingnya itu baik antigen maupun PCR yang terus berlangsung kita lakukan terus. Sementara itu Mujianto, Sekretaris Diskominfotik Kota Blitar, mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintah kota. Menurutnya cukup efektif untuk mendeteksi COVID-19 di lingkup OPD. Pihaknya juga memastikan seluruh karyawan baik ASN, non-ASN maupun peserta praktik kerja lapangan PKL telah mengikuti swab. Total yang ikut hari ini 75 orang yang terdiri dari seluruh pegawai ASN, non-ASN serta adik-adik yang melaksanakan praktek kerja lapangan di Dinas Kominfo. Kegiatan ini sebenarnya sinergis antar Dinas Kesehatan, utamanya yang mempunyai program, dan seluruh pegawai di Kota Blitar itu diswab. Mujianto menambahkan agar tidak terjadi penularan di kantornya. Saat ini Diskominfotik Kota Blitar juga mulai menerapkan kode QR aplikasi Peduli Lindungi bagi siapapun yang datang. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar, perluas screening Dinas Kesehatan Kota Blitar adakan swab PCR di Diskominfotik Kota Blitar. Kita beralih ke Gresik, sahabat. Untuk selanjutnya kita akan ikuti laporan dari rekan Kevin Chandra dari Sora Gresik. Hari ini berbagi kabar, Bupati Gresik apresiasi para pelaku UMKM yang semakin produktif di masa pandemi. Selengkapnya Kevin Chandra, silakan. Bupati Gresik Fani Ahmad Yani menghadiri acara pelepasan ekspor UMKM Kerajinan Rotan di Pendopo Kecamatan Menganti. Didampingi oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Gresik Nurul Haramaini Ali, acara juga dihadiri oleh Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Biar Budi, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan, Kepala Diskopindah Gresik Agus Budiono, dan jajaran lainnya. Kerajinan rotan ini yang merupakan hasil produksi dari UMKM Desa Putatlor dan Desa Domas yang rencananya akan diekspor ke Jepang. Gus Yani dalam sambutannya merasa bangga terhadap pelaku UMKM yang terus produktif untuk go internasional di tengah situasi pandemi COVID-19. Bupati Gresik juga mendorong agar para pelaku UMKM untuk berinovasi dan terus mengedepankan kualitas produk di tengah pandemi. Untuk pelaku UMKM akan dibantu dengan sinergitas antara pemerintah daerah lewat Diskoperindak bersama Bea Cukai. Ketua Dekranasda Nurul Haramaini Ali mengatakan bahwa hasil produksi UMKM Gresik tidak kalah kualitasnya dengan produk dari perusahaan besar. Kerajinan rotan akan mengikuti pameran terbesar di negeri Sakura, Jepang. Pendampingan pelaku UMKM dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan, termasuk soal pemodalan. Dengan Bank Daerah Kabupaten Gresik diharapkan bisa memberikan fasilitas dengan suku bunga rendah dan menjadi fasilitator agar UMKM Gresik bisa semakin bangkit di tengah pandemi. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Kevin Chandra dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar, Bupati Gresik apresiasi para pelaku UMKM yang semakin produktif di masa pandemi. Ya, sahabat, untuk sesi selanjutnya akan kita ikuti beragam informasi seputar PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua. Ya, sebagai informasi pertama, kita coba buka catatan dari rekan Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo.
Hari ini berbagi kabar kalahkan Sulawesi Selatan di final, Jawa Timur raih medali emas pertama dari sepak takraw. Selengkapnya Nabila Khansa, silakan. Kontingen Jawa Timur kembali mendapatkan prestasi dalam PON 20 Papua, kali ini dari cabang olahraga sepak takraw. Dari nomor double tim putra, Jawa Timur berhasil mendapatkan medali emas di final yang digelar di Gor Trikora, Universitas Cendrawasih, Jayapura. Pada pertandingan set pertama, Syamsul Hadi dan Dedi Setiadi kalah dengan skor 15-21. Kemudian di set kedua, Hari Budianto dan Syariful Rizal menyusul menang dengan skor 21-16. Lalu ditutup dengan Abdul Muin dan Jimmy Kartika Dwi Saputra berhasil dengan skor 17-21 setelah Diki Apriyadi, atlet dari double putra takraw Sulawesi Selatan, gagal melewati net. Pelatih tim sepak takraw putra Jatim, Muhammad Kabib, mengatakan ini adalah kerja tim yang membanggakan bagi Jawa Timur, di mana tim sepak takraw putra sebelumnya mematok target 2 emas di nomor putra, termasuk untuk nomor kuadran. Ini juga baru pertama kali ikut PON, jadi bisa memberikan yang terbaik khususnya buat Jawa Timur. Luar biasa, sungguh luar biasa. Rasanya di dalam lapangan sungguh luar biasa. Bagaimana persiapannya sepak bola di lapangan ini? Persiapannya sungguh nggak bisa dibicarakan lagi, Mas, kalau masalah persiapan. Kita 4 tahun untuk persiapan ini, dan dari sini alhamdulillah kita bisa membuktikan di sini bahwa Jawa Timur mampu. Kita punya jiwa yang kuat, kita punya kekuatan, kita flashback ke belakang, kita persiapan selama 4 tahun. Akhirnya jiwa-jiwa itu muncul kembali ke sini. Dan dalam hasil klasemen kali ini, Sulawesi Selatan hanya meraih medali perak, sementara medali perunggu menjadi milik DKI Jakarta dan Papua yang sama-sama terhenti di babak semifinal. Jawa Timur! Ya, terima kasih rekan Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar kalahkan Sulawesi Selatan di final, Jawa Timur raih medali emas pertama dari sepak takraw. Baik, sahabat, untuk informasi selanjutnya kita coba buka catatan dari rekan Fatan Hadi dari Persada Blitar. Hari ini berbagi kabar Jawa Timur raih emas di cabang olahraga sepak takraw putra nomor double event. 3 atlet harukan Kabupaten Blitar. Selengkapnya Fatan Hadi, silakan. Cabang olahraga sepak takraw putra nomor double event menyumbangkan 1 medali emas untuk Jawa Timur di ajang PON Papua 2021 usai mengalahkan Sulawesi Selatan dengan skor 2-1 pada Rabu 29 September 2021. Pertandingan digelar di Gor Trikora Universitas Cendrawasih, Jayapura. Raihan medali emas ini turut mengharumkan Kabupaten Blitar, sebab ada 3 atlet yang masuk tim sepak takraw putra untuk mewakili Jawa Timur, yaitu Syamsul Hadi, Hari Budiono, dan Jimmy Kartika. Sedangkan atlet lainnya yaitu dari Lumajang Saiful Rizal, kemudian dari Sidoarjo Abdul Muin, Gresik Farid, dan terakhir dari Tulungagung Dedi Setiadi Suryo. Pelatih sepak takraw putra Jawa Timur Muhammad Habib mengatakan raihan emas ini merupakan hasil kerja keras bersama, mulai staf kepelatihan hingga para pemain. Pertandingan di double nomor event ini pertama mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 2-1, berikutnya mengalahkan Riau 2-1 dan Papua 2-0, dan final mengalahkan Sulawesi Selatan dengan skor 2-1. Ditanya mengenai potensi atlet sepak takraw putra dari Blitar,
Kabib menilai bahwa perkembangan takraw di Blitar sangat luar biasa. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, ada kompetisi gala desa setiap bulan. Ia sangat mendukung sebab melalui kompetisi tersebut bisa memunculkan atlet-atlet berbakat. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Fatan Hadi dan Risma Erina ya dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar, Jawa Timur raih emas di cabang olahraga sepak takraw putra nomor double event. 3 atlet harumkan Kabupaten Blitar. Baik sahabat, informasi seputar PON 20 Papua tadi sekaligus menjadi sajian terakhir atau penutup dalam Jatim News Today edisi Kamis 30 September 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa radio yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, dan Radio Suara Pasuruan. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.